Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Shalom, saudara ulang Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan di kesempatan ini saya mengajak kita menikmati firman Tuhan. Karena kenapa saudara ulang Tuhan? Hanya dengan firman Tuhan kita bisa semakin kuat di dalam Tuhan. Karena hari-hari yang kita jalani ini tentu kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah, dengan berbagai kesibukan. Jadi hanya dengan firman Tuhanlah kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan dan kita bisa tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebagai dasar firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Dengan perikop di sana, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara, dalam Tuhan begitu indah firman Tuhan ini ketika kita renungkan dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita menjadikan Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan kita, pastinya kita mengalami damai sejahtera yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, saudara, dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai orang yang senantiasa menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita, ya, firman Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak kekurangan apapun, ya, karena di dalam ayat pertama firman Tuhan mencatat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi firman Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan kekurangan. Nah, saudara Tuhan, perlu kita ingat bahwa di sini firman Tuhan tidak berbicara soal materi, soal ekonomi, soal harta dunia, soal uang yang banyak. Saudara Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan menjanjikan hal yang lebih besar daripada itu, hal yang lebih berharga daripada uang atau permata. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang kita dapat ketika Tuhan menjadi gembala kita? Pertama, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini janji firman Tuhan. Ya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan mengkonfirmasi bahwa kita yang hidup di dalam Tuhan, ya, akan dan pasti mendapat damai sejahtera. Saudara dalam Tuhan, saya kasih contoh gini. Ketika kita tinggal di kota yang begitu megah dan juga dengan segala kesibukannya, saudara dalam Tuhan, tentu kita tidak bakalan mendapatkan damai sejahtera. Karena biasanya orang-orang yang di kota itu adalah orang-orang yang super sibuk. Tetapi coba kita ambil kesempatan, kita pergi ke hutan, kita pergi ke gunung contohnya. Saudara dalam Tuhan, saya percaya saudara akan mendapatkan damai sejahtera di sana. Di sana saudara tidak melihat orang-orang yang begitu sibuk dengan kesibukannya. Saudara tidak melihat orang-orang di sana yang begitu banyak persoalannya. Saudara tidak menemukan di sana ada orang-orang yang selalu bertengkar dengan sesamanya. Tetapi apa yang saudara temukan ketika saudara pergi ke hutan belantara? Contohnya, di sana menemukan pepohonan yang begitu indah, yang masih segar, yang daunnya hijau, saudara dalam Tuhan. Di sana saudara mendengarkan suara burung yang begitu indah, ya, kicauan burung yang begitu indah, saudara dalam Tuhan. Dan tentu di sana saudara mengalami damai sejahtera dibanding saudara tinggal di perkotaan yang begitu sibuk, ya. Saudara dalam Tuhan, demikianlah kita kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan mencatat
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ada kebahagiaan, saudara, dalam Tuhan. Ya, ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, saudara, dalam Tuhan. Ya, harta benda, kekayaan, ya, kemewahan dunia ini, saya katakan tidak menjamin kita bisa bahagia. Tetapi kita bisa bahagia hanya ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara, dalam Tuhan. Ya, tidak sedikit orang di luar sana memiliki harta kekayaan, memiliki jabatan, memiliki segala keinginan dunia ini. Tetapi mereka tidak memiliki kebahagiaan. Ya, mereka disibukkan dengan segala kesibukan, mereka disibukkan dengan segala masalah. Ya, mereka disibukkan dengan segala persoalan, sehingga mereka tidak bisa menikmati hidup mereka. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai di dalam diri mereka. Karena kenapa? Walaupun dengan harta yang berlimpah, ya, tapi ketika Tuhan tidak menjadi gembala mereka, maka mereka tidak menemukan damai sejahtera. Saudara, dalam Tuhan ada juga orang yang hari-harinya sibuk bekerja, ya, yang mungkin hari-harinya ditemani nasi putih contohnya, tapi mereka masih bisa bersyukur kepada Tuhan, mereka masih bisa bahagia, mereka masih bisa bersama dengan keluarga. Saudara, dalam Tuhan, karena kenapa? Ya, karena mereka, ya, bersyukur kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan mereka. Ya, ini bukan berarti harta tidak berguna. Saudara, Tuhan, harta juga berguna, uang berguna, semua berguna. Tetapi hal yang terpenting adalah kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan damai sejahtera. Di dalam Tuhan kita seperti orang yang berada di tengah hutan, yang bisa menikmati indahnya pepohonan yang masih segar, yang daunnya hijau. Ya, kita seperti orang yang di tengah hutan, yang bisa menikmati indahnya kicauan burung. Ya, kita seperti orang yang ada di tepi sungai, yang bisa menikmati sejuknya air. Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah janji Tuhan bagi kita yang mau hidup di dalam Tuhan. Lalu saudara dalam Tuhan, apa yang kita dapat ketika Tuhan menjadi gembala kita? Firman Tuhan berjanji, ya, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan mengkonfirmasi kepada kita bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan, saudara dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ya, Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Ada ketenangan di dalam Tuhan. Ya, saudaraku dalam Tuhan, di luar Tuhan saya katakan tidak ada ketenangan. Ya, yang ada kesibukan, yang ada masalah. Ya, saudaraku dalam Tuhan, pernah saya temukan, ya, orang yang begitu kaya, yang memiliki berbagai-bagai kemewahan, tetapi mereka tidak pernah menemukan ketenangan dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka temukan? Ya, mereka disibukkan dengan hal-hal duniawi. Ya, mereka tidak tentram dengan berbagai persoalan yang ada, saudara dalam Tuhan. Ya, dan berbagai-bagai hal yang mereka alami, sehingga tidak ada ketenangan dalam kehidupan mereka. Ya, ada juga orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala hidupnya, ya, dan melakukan segala pekerjaannya dengan damai, ya, dan oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena Tuhan bersama dengan mereka, mereka mengalami damai sejahtera, mereka mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Ya, walaupun banyak persoalan, walaupun banyak masalah, tetapi karena Tuhan ada di pihak mereka, ya, maka masalah demi masalah bisa selesai. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang campur tangan. Karena kenapa, saudara dalam Tuhan? Ya, kalau kita mengandalkan hidup kita, pikiran kita yang sangat terbatas ini, saudara dalam Tuhan, mustahil kita mendapatkan damai sejahtera. Mustahil kita mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas, yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala keajaiban dalam kehidupan kita, maka saya katakan bahwa, ya, disitulah kita menemukan yang namanya damai sejahtera, dan di situ kita menemukan yang namanya ketenangan. Saudara dalam Tuhan, sungguh indah firman Tuhan.
yang mengingatkan kita supaya kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Lalu saudara dalam Tuhan, selanjutnya apa yang kita dapat kalau Tuhan menjadi gembala kita? Ya, firman Tuhan mencatat, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku, ada tuntunan Tuhan saudara dalam Tuhan. Ya, saudara, kalau kita mengerjakan segala sesuatu, ya, kalau kita memiliki cita-cita, memiliki rencana tanpa tuntunan Tuhan, saya katakan hal itu bisa berhasil, bisa. Tetapi tanpa tuntunan Tuhan, apapun yang kita lakukan, ujungnya membawa kita ke dalam jurang. Bahkan mungkin jurang yang paling dalam, di mana kita tidak bisa lagi naik, dan itu menjadi kuburan bagi kita. Karena kenapa? Karena tidak ada tuntunan Tuhan. Ya. Banyak orang di luar sana yang berjalan sendiri, yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan hikmatnya. Tapi apa? Ya. Pada akhirnya, mereka diserang oleh kekecewaan. Mereka dihimpit oleh masalah-masalah. Ya. Dan tidak sedikit dari mereka yang nekat melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ya. Oleh karena banyaknya persoalan yang menghimpit hidup mereka. Itu kenapa terjadi? Karena mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan mereka. Bayangkan kalau Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan mereka dan juga pekerjaan mereka berhasil, tentunya mereka mengalami surga di dunia ini sebelum mereka mengalami surga di atas kerjaan surga. Karena kenapa? Karena Tuhan bersama mereka, Tuhan memberkati mereka. Ya. Mereka pasti mengalami damai, pekerjaan mereka diberkati, saudara dalam Tuhan. Dan segala persoalan yang menghimpit hidup mereka, ya, Tuhan ada menolong mereka. Tuhan ada memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk menyelesaikan segala persoalan. Sehingga betapa banyaknya persoalan yang mereka alami, ya, Tuhan senantiasa ada menolong mereka. Ya, dan Tuhan mampu menolong kita dalam segala hal. Apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan mampu menolong kita. Tuhan terlalu besar kuasanya dari segala persoalan kita. Ingat itu. Ya. Saudara Tuhan, sehingga di dalam ayat 4 Mazmur 23 ini firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, saudara Tuhan, lembah kekelaman itu pasti banyak bahayanya. Ya, kalau salah sedikit, ya resikonya pasti taruhan nyawa, saudara Tuhan. Itu yang namanya lembah kekelaman. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, ya, kita tidak akan takut bahaya. Karena kenapa? Bukan karena tidak ada bahaya, ada bahaya. Tetapi Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menopang kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menuntun kita, dan tentunya Tuhan yang berkuasa, yang maha kuasa, melepaskan kita dari segala ancaman maut, sehingga kita terhindar dari segala berbahaya. Saudaraku dalam Tuhan, betapa indahnya hidup kita kalau kita mau tinggal dalam Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan tidak mencatat bahwa kalau kita tinggal dalam Tuhan tidak ada masalah, tidak. Justru ada persoalan. Selama kita hidup di dunia ini banyak persoalan. Yang lembah kekelaman itu merupakan persoalan-persoalan yang begitu sulit, yang begitu berat dalam kehidupan kita. Ada persoalan-persoalan yang harus ditempuh, yang harus dilewati sebagai ujian iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi apa? Betapa besarnya persoalan-persoalan itu, Tuhan senantiasa ada bagi kita. Tuhan menuntun kita. Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana untuk menyelesaikan persoalan itu. Ya. Sehingga apapun yang kita lakukan senantiasa berhasil. Saudara dalam Tuhan, saya ambil contoh kecil dalam firman Tuhan. Kisahnya Daud. Saudara dalam Tuhan, siapa sih Daud? Daud hanya manusia biasa kok. Ya. Dan kalau kita baca di dalam 1 Samuel 15, 16, 17 di sana, ya, diceritakan bahwa Daud ini sebenarnya orang yang tidak punya pengalaman selain mengembalakan kambing domba. Dia anak bungsu dari ke-8 bersaudara. Ya, ayahnya seorang Isai. Ya. Dan ketika Samuel datang ke rumah Isai
untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi seorang raja, dipersiapkan Tuhan menjadi raja. Saudara dalam Tuhan. Bahkan Samuel melihat saudara-saudara daripada Daud layak menjadi pemimpin, layak diurapi menjadi raja. Karena mereka apa? Gagah perkasa, kata firman Tuhan. Ya. Mereka juga punya pengalaman perang bersama dengan Saul. Mereka sudah menjadi prajurit-prajurit yang hebat. Saudara dalam Tuhan. Apa yang dipandang manusia belum tentu diinginkan oleh Tuhan. Ya. Samuel melihat apa yang dilihat manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Sampai apa? Sampai orang yang gagah perkasa di hadapan Samuel, Tuhan tidak pilih satupun dari mereka. Tapi Tuhan memilih Daud. Karena kenapa? Tuhan tahu Daud ini akan menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Akan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, saudara dalam Tuhan. Ya. Dan terbukti nanti ketika Daud sudah menjadi raja, firman Tuhan mencatat apapun yang dilakukan oleh Daud, dia terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Dia terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Tuhan, apakah Tuhan izin dia melakukan itu atau tidak. Misalnya dia mau berperang, dia mau bertanya dulu kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan izinkan saya berperang hari ini, melawan ini, melawan ini. Kalau Tuhan izinkan dia lakukan, kalau tidak, dia pun tidak melakukannya. Artinya apa? Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia tidak mau berjalan sendiri, walaupun dia seorang raja pada akhirnya. Dia tidak mau berjalan oleh kekuatannya, oleh kekuatan pasukannya, tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Tetap menjadikan Tuhan panutan dalam kehidupannya. Sehingga kalau dicatat dalam Alkitab bahwa Daudlah yang menjadi raja bagi bangsa Israel dan juga yang berhasil memimpin bangsa Israel seumur hidupnya. Dibanding Saul, dibanding Salomo anaknya dan raja-raja berikutnya. Firman Tuhan mencatat bahwa hanya Daud yang berhasil memimpin bangsa Israel. Saudaraku dalam Tuhan, betapa indahnya hidup kita kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Ya, hidup kita akan senantiasa bahagia, tenteram, damai, tenang. Ya. Dan Tuhan senantiasa beserta kita. Selanjutnya, saudara dalam Tuhan, ketika Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan kita, firman Tuhan mencatat kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Kebajikan, kebaikan, kemurahan memenuhi kita, melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita mau menjadi berkat bagi banyak orang sementara hidup kita pun tidak diberkati Tuhan? Kalau kita mau menjadi berkat bagi banyak orang, tentu kita juga harus diberkati dulu. Ya, kita harus menjadi sumber berkat bagi orang lain. Ya. Jadi bagaimana supaya kita diberkati, supaya kebajikan melimpah dalam kehidupan kita? Dengan satu cara, yaitu menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Ya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan dalam segala pekerjaan kita, dalam segala apa yang kita lakukan, dalam segala apa yang kita rencanakan. Menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga firman Tuhan mencatat, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Dengan menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka itulah yang membuat kita mampu menjaga iman kita, menjaga hati kita, dan juga mampu memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, kalau tidak, saya katakan terlalu banyak godaan, terlalu banyak cobaan yang kita alami hari-hari ini. Ya. Bagaimana kita bebas dari segala persoalan, bagaimana kita bisa kuat dan kita bisa memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita dengan segala masalah, dengan segala persoalan yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini. Hanya ketika kita jadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita. Ya. Saudara dalam Tuhan, ya, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadikan Tuhan gembala dalam kehidupan kita. Ya, mari kita katakan dalam kehidupan kita, mari kita katakan dalam hati kita bahwa kita tidak mau berjalan tanpa Tuhan.
Kita tidak mau berencana tanpa melibatkan Tuhan. Kita tidak mau bertindak tanpa melibatkan Tuhan. Mari kita katakan dalam hidup kita bahwa kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita berhasil dalam segala jalan yang kita lalui. Saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan berkat rohani melalui firman Tuhan ini. Kiranya menjadi berkat, menjadi kekuatan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.